Oryctes rhinoceros sebagai bukti keberhasilan investasi di perkebunan kelapa sawit. Baik, telah bersama kami Bapak Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Dr. M. Edwin Syah Lubis. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada juga narasumber kami, Bapak Dr. Agus Susanto. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, kami juga menyapa para peserta, Bapak dan Ibu sekalian yang sudah terkoneksi di dalam Zoom meeting. Kita cek, sudah ada peserta kurang lebih 214. Terima kasih banyak atas waktu dan partisipasinya. Kemudian untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, akan dibuka melalui sambutan oleh Bapak Direktur. Untuk tempat dan waktu kami persilahkan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kita dapat bertemu pada pagi hari ini secara virtual dalam kegiatan klinik sawit, yaitu yang merupakan bagian dari komitmen BPKS dalam menjalankan fungsi diseminasi penelitian di masa pandemi COVID-19 dalam bentuk diseminasi digital dari sisi aspek teknis, sedangkan dalam bentuk isu dan kebijakan sawit BPKS mempunyai format bincang pakar. Bapak dan Ibu sekalian, BPKS sangat mengapresiasi sekali karena saya melihat lebih dari 300 yang sudah join. Ini tentunya merupakan suatu kebanggaan bagi kami mempersembahkan klinik sawit kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk kemajuan industri sawit nasional. Bapak dan Ibu sekalian, perkembangan kelapa sawit di Indonesia meningkat pesat dalam waktu kurun 20 tahun terakhir. Dari luas lahan 4,15 juta hektar pada tahun 2000, meningkat menjadi 16,38 juta hektar pada tahun 2019. Dari total luas lahan tersebut, Provinsi Riau dan Sumatera Utara memiliki luas perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 3,38 dan 2,07 hektar. Tantangan dari peningkatan luas dan produktivitas perkebunan kelapa sawit selain keterbatasan lahan, juga adanya serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Salah satu adalah yaitu kembang tanduk atau Oryctes rhinoceros yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan rusaknya titik tumbuh sehingga dapat mematikan tanaman. Dalam pengendalian hama di perkebunan kelapa sawit biasanya menggunakan solusi yang mudah dan cepat, yaitu penggunaan insektisida. Penggunaan insektisida yang tidak tepat dapat berdampak pada terjadinya resistensi hama maupun terjadinya akumulasi residu pada buah sawit yang berujung pada terkontaminasinya minyak kelapa sawit oleh zat berbahaya. Sesuai dengan misi ISPO, perlu dicarikan solusi yang tepat untuk meminimalkan dampak dan penggunaan insektisida. Oleh karena itu, BPKS telah turut hadir dan berkontribusi dalam penanganan dan pengendalian hama tersebut secara terpadu. Salah satu solusi yang dihasilkan dalam pengendalian hama di perkebunan kelapa sawit yaitu penggunaan feromon atau feromonas yang digunakan untuk menangkap populasi hama secara massal sehingga tidak merugikan lagi secara komersial. Penggunaan feromon tersebut sangat cocok dengan misi ISPO maupun konsep pengendalian hama terpadu, karena feromon memiliki sifat-sifat seperti langsung mengendalikan kembang tanduk, kemudian bahan yang digunakan sedikit dan lebih murah, mudah terdegradasi dan tidak beracun, dan bersifat ramah lingkungan. Nanti secara detail pasti akan diterangkan oleh dokter sawit kita, yaitu Dr. Agus Susanto. Kemudian, sebagai tambahan tentunya seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam rangka mencapai visi industri kelapa sawit yang berkelanjutan, salah satu strategi utamanya adalah peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, melalui bincang ataupun klinik sawit pada pagi hari ini dapat memberikan solusi terkait permasalahan pengendalian OPT tersebut yang dihadapi oleh kelapa sawit, untuk mewujudkan produktivitas yang tinggi dan input yang lebih efisien.
Demikianlah mungkin kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan kita yang pada hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian, juga bagi Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Kemudian kepada Pak Agus dan moderator, kami mengucapkan terima kasih, dan kepada seluruh peserta, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh partisipasinya. Lebih dan kurang, kami mohon maaf apabila ada kata ataupun perbuatan dalam acara ini nanti yang tidak berkenan. Kami ucapkan mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gantian, Nensis. Feromonas merupakan salah satu feromon sintetik yang telah berhasil diproduksi oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit PT Riset Perkebunan Nusantara. Nah, feromon ini memiliki bahan aktif etil 4-metiloktanoat yang merupakan feromon agregat yang dihasilkan oleh kumbang badak Oryctes rhinoceros. Feromonas sudah terdaftar secara resmi di Departemen Pertanian Republik Indonesia dan telah memperoleh izin edar, sehingga dapat digunakan secara luas untuk pengendalian kumbang Oryctes di perkebunan kelapa sawit. Nah, Feromonas sendiri sudah menjadi salah satu standar baru di dalam pengendalian kumbang Oryctes yang berkelanjutan di perkebunan kelapa sawit, khususnya di Indonesia. Dosis pemasangan Feromonas di lapangan adalah sebanyak 1 saset per 2 hektar area. Feromonas dipasangkan dengan cara digantung di dalam sebuah perangkap yang dapat dibuat dari ember plastik ataupun pipa PVC. Setelah jadi, perangkap ini kemudian digantung pada ketinggian 2-3 meter di atas permukaan tanah. Di lapangan, Feromonas dapat bertahan hingga kurang lebih 3 bulan. Nah, saat ini Feromonas sendiri sudah diproduksi secara massal dengan proses yang terstandarisasi dan penguasaan mutu yang sangat ketat. Saat ini Feromonas juga sudah diekspor ke beberapa negara yang menunjukkan bahwa mereka sudah mengakui kualitas dari Feromonas yang diproduksi oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit PT Riset Perkebunan Nusantara. Feromonas, inovasi Pusat Penelitian Kelapa Sawit untuk sawit Indonesia. Baik, kita kembali lagi dalam segmen Klinik Sawit. Kami sapa lagi ya. Selamat pagi Bapak Agus. Pagi, salam planter Indonesia. Semangat sekali. Gitu, ya. Jadi terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, khususnya yang tergabung di dalam Zoom meeting, untuk tanya jawab, kita akan fasilitasi, kemudian kami harap menggunakan opsi raise hand ya Pak ya, karena pesertanya cukup banyak, 255, ketika nanti ada yang bertanya melalui chatting atau Q&A, nanti khawatir tenggelam gitu. Nanti kalau kita lewat raise hand, nanti akan lebih mudah dalam mengorganisirnya. Baik, itu mungkin untuk awalannya, dan kemudian untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, mohon untuk mikrofonnya di-mute, meskipun nanti dari admin juga akan dibantu untuk mute-nya. Baik. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, pada tema hari ini kita akan mengusung terkait serangan Oryctes. Nah, kenapa Oryctes ini kita tampilkan? Karena kita ketahui bahwa yang namanya replanting atau tanam ulang di kelapa sawit hampir setiap tahun terjadi. Apalagi Bapak Presiden telah mencanangkan bahwa program peremajaan sawit rakyat dengan target 180.000 hektar ya Pak Agus ya, per tahun harus tercapai. Otomatis apa? Otomatis nanti akan memunculkan banyak sekali breeding site yang memunculkan potensi berkembang biaknya atau bertambahnya populasi kumbang badak Oryctes rhinoceros itu sendiri. Nah, baik, untuk mengawali acara kita pada klinik sawit pagi ini akan kita mulai dengan satu pertanyaan, Pak. Ya. Pertanyaannya begini Pak Agus. Iya. Mengapa Oryctes? Sebenarnya ada apa dengan Oryctes? Nah, kalau kayak film ya Pak ya. Iya. Ada apa dengan Oryctes? Nah, silakan Bapak. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Dika. Ini kami sapa dulu pemirsa yang ada di berbagai media sosial ini. Jadi yang termasuk yang di Zoom ini. Halo Bapak Ibu sekalian, ya jadi kami di sini. Kemudian
di Instagram, di YouTube, kemudian ada di Facebook. Jadi kenapa ini kita angkat? Karena ini merupakan sekarang hama penting, Mas. Oh iya, Pak, betul. Penting kenapa? Itu akan mengubah yang dulu itu hama tradisional UPDKS, ulat pemakan daun kelapa sawit, sekarang meningkat. Dia ini sekarang meningkat menjadi nomor 1. Tadi udah Masnya sebutkan bahwa breeding site tersedia, makanannya juga selalu tersedia, dan kerusakannya luar biasa. Luar biasa, Pak ya. Di samping menunda masa TM baik, itu juga bisa mematikan tanaman. Ya, Dan yang ini real masalahnya ini bukan dibuat-buat, tetapi laporan-laporan dari peserta permajaan sawit rakyat, inilah salah satunya. Serangannya cukup berat, ini bisa mencapai 20% itu, Mas. Itu kenapa kita angkat, memang masalahnya luar biasa, Mas. Nah, gitu. Selanjutnya, ini kenapa kita angkat juga selain merusak tadi, Mas, ya ini perlu kita sampaikan supaya masyarakat planters itu bisa mengendalikan dengan efektif. Ya, Pak. Ya, tidak hanya belajar, tapi ya realnya nanti bisa mengendalikan. Dan yang perlu saya sampaikan saat ini, ini saya pikirnya pakai ini. Ya, itu apa? Tolong dipasang aja. Yang menyerang itu, orang menyebutnya kumbang tanduk, Mas. Kumbang tanduk, betul, Pak. Karena sering kumbang tanduk, kumbang badak. Ya, kumbang tanduk, kumbang badak. Padahal yang menyerang di kelapa sawit, menyerang di kelapa, dan menyerang yang di kurma, itu adalah ya berbagai macam tadi. Ya, Pak. Memang yang paling utama menyerang adalah Oryctes rhinoceros. Nah, itu makanya disebut lebih tepatnya kumbang badak. Ya, kan rhino. Rhino. Ya, kemudian boleh menyebutkan kumbang tanduk. Karena kalau ini ya, Pak ya, kalau kita perhatikan ketika ada kumbang tanduk, tanduknya kan ada yang berjumlah 2, 3 gitu, Pak. Iya, makanya beda. Kita bahas dulu yang berbahaya dulu di tempat yang Indonesia bagian barat ya. Makanya boleh menyebut kumbang badak, kumbang tanduk. Bahasa Inggrisnya apa, Mas? Bahasa Inggris rhino beetle. Rhino beetle. Salah, Mas. Wanggung. Wanggung, baik. Ya. Itu apanya lebih terkenalnya itu. Kemudian ada lagi yang kurang serangannya itu adalah Silotropes gideon. Yang tanduknya berbeda. Kalau dari slide yang tanduknya 2 ya, Pak ya? Ya, kemudian di Indonesia Mas, itu ada Scapanes. Nah, itu berbeda lagi. Jadi serangan, tapi juga menyerang tanaman kelapa sawit. Jadi ini berbagai macam kumbang tanduk yang bisa menyerang kelapa sawit maupun kelapa. Kemudian itu bisa mempunyai level yang berbeda-beda. Jadi itu kemudian tadi kita lihat serangannya begitu menakjubkan. Jadi sangat merusak sekali. Tadi bisa mematikan tanaman, Mas. Betul. Sampai yang gagal total, jadi sampai gagal tidak tumbuh ya, Pak ya? Mati berarti. Mati, hisimnya, biayanya mahal dan sebagainya. Tambah beli bibitnya 40.000 per batangnya. Makanya ini kunci sukses investasi ya, Pak. Makanya judulnya itu. Itu tepatnya di situ. Jadi yang dikendalikan apanya coba, Mas? Berarti yang merusak apanya ya, Pak ya? Coba kita lihat di sini di siklus hidupnya. Siklus hidup itu harus dikendalikan. Memang yang merusak adalah kumbangnya. Ya, yang merusak apanya, Mas? Kumbangnya itu karena dia akan memakan itu umbutnya itu kelapa sawit, kelapa maupun kurma. Berarti Mas, umbut itu Pak, umbut itu di bagian pucuk kelapa itu ya, Pak ya? Baik. Umbut itu ya itu, Mas. Iya itu. Tetap meskipun demikian siklusnya ini, Mas. Siklusnya ini di siklus larvanya itu juga harus dikendalikan. Karena kan menjadi metamorfosis ya, balik lagi. Berarti meskipun yang merusak fase kumbangnya, tetapi dari larvanya bisa kita putus ya, Pak ya? Iya, bisa diputus. Ya, tapi bisa putus nyambung lagi gitu. CLBK. Ya, seperti yang muda ini kan putus nyambung gitu. Kalau yang tua kan lain lagi. Ya. Jadi ini siklusnya. Jadi siklus itu semua dikendalikan. Baik. Nanti dikutip. Nanti kita sampaikan teknik-tekniknya di bagian-bagiannya itu yang mana kita dengan menggunakan metarisium contohnya, Mas. Ya, ini lagi yang saya sampaikan tadi. Serangan
bisa muntir mas tanamannya. Oke, ya Pak. Nah, itu kalau sudah terlalu berat ya disisir. Tapi kalau enggak ya itu kerugiannya cukup banyak. Oke, ya Pak. Makanya nanti harus sering dimonitor. Oke. Nah, itu early warning sistemnya juga harus Pak. Harus kita jalankan ya Pak ya. Dijalankan. Sistem monitoring, early warning system, baik. Ya. Kemudian ya itu tadi secara umum merugikannya di beberapa tanaman kemudian kerusakannya. Iya. Tapi kan tekniknya itu berbagai macam. Nah, itu teknik itu kan berbagai macam. Jadi ada yang menggunakan feromon. Betul. Nanti kita bahas lah ini feromon undang-mengundang katanya. Tamu tak diundang gitu. Ini sebelum ada orientasi ini pun serangannya sudah hancur dulu kebunnya. Nah, itu nanti yang lain-lain sudah kita bahas. Ada lagi menggunakan insektisida. Oke, ya Pak. Ya, insektisida itu senjata terakhir karena nanti untuk ramah lingkungan. Kemudian menggunakan jaring, menggunakan mukuna, kemudian menggunakan jamur metarisium, entomopatogen. Kemudian pokoknya saya tulis itu ada 11 itu mas. Nah itu supaya bagaimana meramunya sesuai ekosistem masing-masing ini mas. Ini beda-beda, lain tempat, lain teknik. Karena faktor yang mempengaruhinya berbeda. Berarti salah satu untuk kita mengendalikan Oriktes, selain monitoring dan EWS, early warning system, kita juga harus paham kondisi lingkungan sekitar kita ya Pak ya? Iya. Karena itu tadi, di beberapa tempat berhasil, belum tentu yang lain berhasil. Iya. Makanya kan tesnya itu kan, kalau diuji efikasi itu kan harus beberapa tempat. Multilokasi ya Pak? Multilokasi gitu. Baik. Jadi gitu. Nah, jadi itu salah satu contoh yang kami berikan ini begini. Mengendalikan di TBM, ya Pak. Tanaman belum menghasilkan, itu berbeda dengan tanaman tua, tanaman menghasilkan. Tanaman menghasilkan kan sudah tinggi, Mas. Iya, Pak. Maka teknik yang diakomodir yang pertama itu beda-beda, Mas. Iya, Pak. Ya, kalau tanaman pendek masih bisa dengan berbagai macam. Menggunakan insektisida, bisa disemprot insektisida, ditabur. Tetapi untuk yang tanaman tinggi bagaimana? Ya kan, Mas, kecuali kalau nggak menggunakan feromon sulit. Nah, itu bagaimana teknik-teknik kita mengendalikan orientasi supaya efektif itu. Baik Bapak. Terima kasih banyak atas penjelasan pembukaannya Pak. Jadi semakin menambah khazanah kita. Jadi ketika kita ingin mengendalikan hama OPT, itu kita tidak langsung tanya ini harus pakai apa, racunnya apa gitu. Nah, itulah kita itu selalu pertanyaannya gitu. Mengendalikan istilahnya kan pakai obat apa gitu. Kalau orang awam kan mesti begitu Pak. Padahal kita harus analisis dulu kondisi lingkungan kita seperti apa, kondisi pertanaman kita seperti apa, gitu kan Pak. Nah baru setelah itu kita cek monitoring ya kan Pak. Nah ini kira-kira sudah perlu dikendalikan atau belum? Nah sehingga setelah kita tahu hasil monitoring itu seperti apa, baru kita lakukan menggunakan apa sih tekniknya yang tepat gitu ya Pak. Kira-kira seperti itu. Tapi yang penting gini Mas, mengendalikan itu jangan berpatokan pada single strategi. Satu saja jangan. Kita harus kombinasi ya Pak ya. Jadi kan karena itu masing-masing tempat juga berbeda banyak. Baik Pak. Baik, untuk pembukaan dari Pak Agus, terima kasih banyak. Nanti akan kita lanjutkan diskusi Pak. Saya suruh pulang ini. Oh enggak Pak. Bapak masih stay di sini nemani saya. Oh iya. Nanti ada pertanyaan, nanti saya nggak bisa menghadapi beberapa pertanyaan ini. Gitu. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang tergabung dalam Zoom, ini sudah berapa ya kira-kira ya? Sambil kita cek Bapak Ibu sekalian, kira-kira ini masih berapa? Bisa dibantu untuk close share screen? Kita pengen lihat, 274. Meningkat. Iya, Pak. Ya. Terus kemudian kita sudah ada yang raisin, sudah ada ternyata, tapi nanti akan kita beri waktu. Dan untuk yang sekarang ini, kita akan coba bacakan pertanyaan melalui sosial media PPKS yang sudah kita terima dari 2 hari yang lalu. Jadi kalau Bapak Ibu belum tahu bahwa PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, itu juga punya sosial media, mau dari Facebook, Instagram, kemudian Twitter dan YouTube ada juga. Nah, di situ sering kita buka untuk forum diskusi karena kita ingin dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Pak Agus sudah siap? Siap. Baik. Ini kalau ini kan pertanyaan offline ini yang sulit kan yang online. Berarti udah pernah baca ya, Pak ya? Itu pertanyaan sudah 5 tahun yang lalu.
Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Bapak Mugianto, bertanya lewat Facebook PPKS ID. Ini saya bacakan ya Pak ya. Pak Mugianto ya. Ya, Halo Pak Mugianto ya. Semoga Bapak ya hadir. Ya diwakili anaknya juga boleh. Baik. Jadi Pak Mugianto bertanya, saya ada replanting dini sawit abal-abal. Nah, replanting dini itu belum umurnya atau alasannya apa lebih cepat. Oke. Ya. Terus kemudian di replanting dengan varietas PPKS Simalungun. Wah itu varietas yang paling top di dunia. Okay. Ya. Diambil dari kebun PPKS berada di Dalu-Dalu. Kemudian usia tanam sekarang 3 tahun 1 bulan, Pak. 3 tahun 1 bulan. 3 tahun 1 bulan. Sekarang kondisinya 100% terkena serangan pes gitu. Oh ya Pak. Ya, itu, ya. Nah, pada usia 2 tahun 6 bulan pernah disemprot dengan bahan aktif sipermetrin. Sipermetrin. Iya, 2 kali dengan rentang waktu 2 minggu sekali. Ya itu. Ya. Terus kemudian tetap saja oritas itu menyerang, Pak. Nah, ya. Mohon saran dari Bapak. Gitu, Pak. Oh, iya. Boleh cantik biar gue pegang. Oh ya, jadi kan gini, Pak Mugianto. Jadi itu hal yang biasa, Bapak punya kebun kelapa sawit, umur BBM terserang oritas karena memang di lingkungan Bapak itu populasi sumber oritas itu memang sudah sangat banyak. Oleh karena itu banyak petani yang terlena. Dianggap nanam kelapa sawit itu mudah, ya tidak apa-apa begitu. Akhirnya apa? Datanglah serangan oritas yang bertubi-tubi tanamannya mundur dan sampai mati habis. Nah, ini yang menjadi apa? Dan pengendaliannya sudah dilakukan dengan insektisida, sipermetrin dengan rotasi yang berapa tadi? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Jadi begini, silahkan menggunakan teknik yang saya sebutkan tadi, ada banyak sebetulnya. Insektisida, ada menggunakan feromon, menggunakan kultur tekstilnya dicincang, dikutip, menggunakan jaring, kemudian menggunakan metarisium, terus yang lain-lain itu banyak. Tetapi gini, banyak yang, saya berhasil mengendalikan di satu tempat ini pakai sipermetrin, itu memang betul, kadang betul. Tapi di tempat lain, ini contohnya. Ini saya pernah dapat laporan bahwa di tempat lain berhasil. Di tempat ini kok tidak berhasil di daerah Dalu-Dalu tadi. Ya, di Rokan Hulu ini. Nah, jadi kenapa? Ini perlu dianalisis, kita lihat. Makanya ini kan masih satu teknologi yang dipakai. Jadi saran saya nanti dilihat, dimonitor, ya saran saya itu menggunakan feromon, kita pasang. Kemudian kita lihat strateginya, gimana dipasang dosisnya, apakah sudah betul. Kemudian dilihat sumber breeding site-nya gimana. Kita harus cermati ya Pak. Cermati. Kalau ada itu di mana di sekitar kebun kita. Ya, kalau ada mulsa di situ ya dicari di butir larvanya. Jadi tidak satu. Itu. Kemudian untuk lebih tepat lagi karena ini dekat dengan kebun PPKS, nanti kapan-kapan kita samperin gitu. Jadi mana yang lebih tepat? Itu kira-kira Mas. Ini nyambung yang pernah saya katakan tadi Pak tentang breeding site, terus kemudian kita harus cek breeding site. Sebenarnya yang dimaksud breeding site itu apa dan kira-kira macamnya apa saja sih Pak? Breeding site itu Pak. Breeding site itu maksudnya tempat breeding, tempat berkembang biak. Jadi kan berkembang biaknya kalau oritas ini kan di bahan organik. Ya, kalau di kelapa sawit sumbernya apa? Sumber replanting itu. Nanti rumpukan. Rumpukan itu habis replanting di apa itu jadi breeding site. Kemudian mulsa tandan kosong kelapa sawit. Kemudian ya tumpukan kotoran sapi dan sebagainya. Semua bahan organik dia bisa tempatkan. Inilah yang harus diwaspadai dan ini nanti larvanya harus di ini masih nyambung lagi Pak. Satu lagi yang menarik itu ketika ada kegiatan replanting atau tanam ulang, terus memunculkan breeding set. Nah ini kadang-kadang masih ada yang bertanya ini Pak, ini kenapa ya? Kok tanam ulang bisa menimbulkan oritas dan biasanya masalahnya oritas itu bisa diurai satu-satu Pak masalahnya dari mulai awal kenapa sampai kok bisa oritas gitu. Itu kenapa muncul terus Mas? Itu alasannya ada dua. Satu, karena makanannya itu tersedia terus, karena seger masuk begini. Kemudian yang berikutnya adalah breeding site-nya juga tersedia terus, Mas. Replanting itu, iya kan, Mas? Iya, Pak. Replanting dengan teknik yang salah berbahaya. Salah satunya. Contohnya yang salah gimana ini, Pak? Kalau underplanting, kalau di situ sumber populasi orientasnya banyak, itu sangat berbahaya, Mas. Kenapa? Ya itu ada nanti disontek pakai apa itu underplanting, dia
tempat bertelur dan nanti orientasinya banyak, makanannya ada di dekatnya. Mas. Berarti kalau underplanting, sawit yang tua itu dimatikan atau sudah mati, kemudian di bawahnya kita tanam sawit yang baru. Iya. Padahal sawit yang tua ini tuh bisa menjadi tempat bertelur orites. Betul. Makanya Mas, di dalam prosedur peremajaan sawit rakyat itu, salah satunya menggunakan teknik dicincang. Oh, dicincang. Nah, dicincang itu supaya cepat melapuk, tidak menjadi breeding site dari orites. Jadi itu ada alasannya. Oke, jadi nyambung ya Pak ya, korelasi antara salah satu pertimbangan untuk kegiatan tanam ulang itu ada potensi breeding set oleh orites, sehingga itu harus kita hindari. Karena itu nanti bisa paralel ya Pak ya. Pada saat ditumbang, kumbang-kumbang bisa mulai bertelur, kita tanam sawit. Sawit kita sudah mulai tumbuh, oritasnya menetas, langsung makan sawit kita ya Pak. Kalau orang sudah hewan pun kalau udah lapar berbahaya. Ya Pak, baik. Dia itu sulit di lockdown. Kita nggak bisa nge-lockdown serangga ya Pak. Sulit. Baik Bapak, terima kasih. Ini kita bacakan lagi pertanyaan kedua. Udah ketiga itu tadi. Ketiga ya Pak ya. Yang kedua dari Mahardika tadi. Itu tambahan. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini dari Basri Ujung. Ini kayaknya dari DM Instagram ini Pak. Ini beliau menampilkan gambar, mengirim foto nih kepada kami, terus nanya cara mengatasinya bagaimana Pak? Karena kebun saya juga seperti ini gitu. Oh ya, itu sebenarnya jawabannya sama. Hanya ini kan gambarnya disampaikan bahwa ini gejala serangan orites Mas. Itu serangan orites itu kan ya khas. Di umputnya ujungnya nanti kan lama-lama dia kering itu karena terputus. Dan nanti lama-lama kalau geraknya nggak pas nanti seperti segitiga gitu. Nah itu kan karena orites. Nah pengendaliannya seperti Pak yang tadi pertanyaannya Pak Mugianto tadi. Jadi pengendalian jangan satu strategi, dilihat di mana yang cocok. Nah, itu komponen-komponennya tadi ada tabel pengendalian yang punya saya tadi. Itu mana dipilih, itu mana yang cocok dipilih, mana yang efisien, yang efektif gitu. Gitu Mas. Oke. Jadi untuk pucuknya juga kadang-kadang kan ini Pak kering gitu ya? Iya, karena digerek Mas. Kadang-kadang ada pertanyaan, ini matinya kenapa ini kok kayak kena bakteri mati pucuk atau apa gitu ya Pak? Itu ada membedakannya gimana Pak? Mohon maaf. Ya itu ada faktor predisposisi. Jadi pertama orites masuk, terserang, busuk Mas, nanti menjadi busuk pucuk. Biasanya common spirot. Jadi itu nanti masuk secondary tadi, bakteri maupun jamur masuk. Baik. Ya, ini satu lagi kami bacakan dari pertanyaan offline sebelum nanti kita akan berinteraksi melalui Zoom meeting Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon bersabar dulu. Iya, pertanyaan online. Kemudian sebelum pertanyaan offline kayaknya nanti kita sambung lagi kalau ada waktu. Nah, ini ada pertanyaan offline. Nah, pertanyaan offline yang kami terima dari live streaming, ada dari YouTube, Facebook, dan Instagram. Nah, ini kita coba bacakan. Yang lain nyusun ya pertanyaannya. Bentar ya Pak ya. Iya. Ini kita bacakan. Ini ada dari Bapak Sitepu. Pak Sitepu, ya. Halo Pak Sitepu. Iya, halo. Ya. Nah, ada pertanyaan pengendalian orites di usia 5 tahun untuk lahan gambut. Bagaimana Pak Agus? Itu sama, kalau itu sama Mas. Jadi urut-urutannya harus yang dicoba itu sama. Di gambut ini serangannya lebih berat biasanya. Kenapa? Gambut ini sebagai juga untuk orites, kenapa dia kadang menjadi lebih berat. Tapi komponen-komponen pengendaliannya sama. Itu harus dicoba. Satu, saya karena bukan produsen feromon, bukan. Tapi itulah memang kenyataannya harus dicoba. Satu, pasang feromon dengan dosis satu saset untuk 2 hektar dulu. Nah, itu dipasang di pinggir-pinggir. Nah, kemudian coba menggunakan insektisida. Insektisida dicoba boleh menggunakan karbosulfan, boleh menggunakan karbofuran, atau yang sipermetrin juga boleh. Itu. Sudah 2 teknik. Iya, ada 2 teknik. Saya belum tahu kondisinya seperti apa. Peta serangannya. Boleh dipasang pejaring juga boleh. Nah, gitu. Itu bisa minimal udah 3 teknik itu Mas.
Oh ya Pak. Itu yang boleh. Sudah 3 ya Pak ya. Dicoba nanti mana penurunan populasi dan serangan barunya. Itu 3 rekomendasi awal yang kita sarankan. Tetapi sebelum itu dijalankan, lagi-lagi harus kita analisis bagaimana kondisi serangannya. Kemudian kita monitor seberapa parah serangannya juga ya Pak. Iya, itu jangan-jangan itu ada tumpukan tankos dan sebagainya Mas. Itu yang perlu kita ketahui. Oke, baik Pak. Apalagi Mas? Nah, ini ada satu pertanyaan online melalui Facebook ini Pak nampaknya. Iya. Dari Bapak Ari Hascaryo. Oh, halo Pak Ari. Iya. Ini kok namanya Pak Hascaryo, saya dengar apa senior-senior yang dulu. Oh iya. Iya. Baik, ada pertanyaan. Nah, ini saya bacakan pertanyaannya Pak. Apakah pokok thinning out dengan racun injeksi batang tetap menjadi potensi sarang Oryctes? Oh iya, jelas ini. Jadi breeding site dari Oryctes tidak hanya rumpukan waktu replanting, tetapi juga itu tadi Mas, yang mati terserang Ganoderma. Apalagi yang di thinning out, yang manusia dipotong dan sebenarnya jatuh, melapuk, itu menjadi breeding site dari Oryctes. Tapi bahan organik itu jelas sudah terbukti di lapangan. Banyak, makanya itu harus hati-hati. Gitu. Oke Pak. Ya. Jadi kesimpulannya tetap menjadi potensi breeding site. Oh iya, itu harus diwaspadai. Itu yang sering dikutip larvanya. Kalau enggak ya dimusnahkan. Iya, baik. Jadi sekali-sekali perlu kita bongkar, terus kemudian kita cek apakah di situ ada larva atau bahasa Inggrisnya apa Pak larva itu tadi Pak? Larva itu gendon. Oh, gendon. Baik. Apa uret gitu. Baik. Oke. Baik pemirsa, untuk sesi selanjutnya kita akan coba berinteraksi lewat Zoom. Jadi kalau yang masih sambil masak, sambil ngapa-ngapain nanti bisa mempersiapkan diri dulu nanti karena kita akan tampilkan kameranya dan juga untuk suaranya. Baik, sembari menunggu kita akan menampilkan pariwara berikut ini. Langsung pakai hari ya. Mas, nanti yang undang tanah tercinta ini, Indonesiaku. Oktanuan yang merupakan feromon agregat yang dihasilkan oleh kumbang badak Oryctes rhinoceros. Feromon sudah terdaftar secara resmi di Departemen Pertanian Republik Indonesia dan telah memperoleh izin edar, sehingga dapat digunakan secara luas untuk pengendalian kumbang Oryctes di perkebunan kelapa sawit. Nah, feromon sendiri sudah menjadi salah satu standar baru di dalam pengendalian kumbang Oryctes yang berkelanjutan di perkebunan kelapa sawit, khususnya di Indonesia. Dosis pemasangan Feromonas di lapangan adalah sebanyak 1 saset per 2 hektar area. Nah, Feromonas dipasangkan dengan cara digantung di dalam sebuah rangkap yang dapat dibuat dari ember plastik ataupun pipa PVC. Setelah jadi, rangkap ini kemudian digantung pada ketinggian 2-3 meter di atas permukaan tanah. Di lapangan, Feromonas dapat bertahan hingga kurang lebih 3 bulan. Nah,
saat ini Feromonas sendiri sudah diproduksi secara massal dengan proses yang terstandarisasi dan penguasaan mutu yang sangat ketat. Saat ini Feromonas juga sudah diekspor ke beberapa negara yang menunjukkan bahwa mereka sudah mengakui kualitas dari Feromonas yang diproduksi oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit PT Riset Perkebunan Nusantara. Feromonas, inovasi Pusat Penelitian Kelapa Sawit untuk Sawit Indonesia. Baik, kembali lagi bersama kami, bersama saya dan juga Dr. Agus. Nah, ini sudah ada 267 peserta Zoom meeting, jadi nanti mohon disiapkan untuk raise hand. Nah, ini sambil menunggu Bapak Ibu sekalian menuliskan pertanyaan dan juga raise hand, ini kita akan bacakan dulu pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang melalui Q&A ini akan saya coba bacakan. Yang pertama adalah dari Malaysia ini, Pak. Oh iya. Iya, dari Malaysia ini bertanya. Beliau itu menanam kurma, ya kan Pak? Iya, iya. Nah, cuma di sekitarnya, ini dari Pak Arif namanya, Pak Arif dari Malaysia, ini menanyakan, Pak Arif menanam kurma, terus kemudian di sekitarnya ada kelapa, ya kan Pak? Nah, kemudian beliau ingin memasang feromon, gitu. Nah, karena yang ditanya dari acara kegiatan PPKS, dia tanya, cara membeli feromon dari PPKS bagaimana kalau untuk ke Malaysia? Terus yang kedua, apakah nanti ada potensi ini Pak, feromon yang mengundang itu loh Pak? Nah itu mohon untuk dijelaskan Pak Agus, monggo. Oh ya, terima kasih. Jadi salah satu pengendalian orientasi itu di tanaman kelapa, kelapa kopior, kurma maupun kelapa sawit itu salah satunya itu dengan menggunakan feromon. Nah itu memang mereka itu diundang untuk dikendalikan, bukan diundang untuk makan-makan ya Pak ya? Bukan tamu tak diundang. Jadi ini banyak pertanyaan justru ini saya jawab. Ya, kenapa? Wah saya tidak mau menggunakan feromon Pak karena akan mengundang nanti serangannya jadi lebih berat katanya. Ini loh Mas. Jadi feromon dengan orientasi dengan kelapa sawit itu datangnya duluan mana? Jadi kelapa sawit sudah datang 1848. Jadi kemudian ditanam dan tanamannya sudah terserang oleh orites. Kalau feromon itu belum lama adanya kan gitu. Jadi tidak usah diundang pun kelapa sawitnya sudah hancur kan gitu. Jangan dikira yang mengundang itu justru tanamannya itu. Tanaman mengundang kenapa? Dia mau makan. Kalau tanaman tua replanting dia mau bertelur. Kan begitu. Jadi tinggal strategi penggunaannya. Strateginya ya jangan memasang di tempat yang belum ada serangannya. Nah, itu namanya bukan mengundang lagi Mas, itu bunuh diri namanya kan gitu. Nah, kemudian strateginya juga harus tepat. Jadi dipasang di pinggir-pinggir, supaya jangan kesana kemari itu dan cepat harus dimonitor terus dikendalikan. Jadi itu kalau mau masalah beli feromonnya nanti di Zoom ini. Itu bisa karena itu feromonnya sudah diekspor di semua barat sudah ada. Nanti bisa menghubungi saya aja lah kalau bisa menghubungi Dr. Agus atau nanti bisa kontak admin melalui di berbagai platform media sosial PPKS ya Pak ya. Iya, boleh. Nah, nambahin sedikit Pak untuk monitoring, terus kita kan biasanya kita harus tahu nih ambang batasnya berapa gitu Pak. Ya itu monitoring penting Mas. Jadi monitoring untuk serangan orientasi itu kalau berdasarkan gejala, tingkat serangan itu sulit. Makanya sering dulu kan gejala serangan baru. Nah, tetapi itu agak sulit kalau saya monitoring dengan menggunakan feromon. Karena tertangkap jelas. Kalau di TBM itu ya 3 per trap per bulan Mas. Itu sudah dianggap berbahaya. Lewat dari itu harus dikendalikan bisa-bisa. Terima kasih Pak. Iya. Terus kita akan coba, ini boleh interaksi langsung. Kita milih siapa gitu kan. Ini milihnya gimana tapi? Nanti kita ada, ini kan sudah ada yang raise hand ini. Nah, ini ada Bapak Edi Syahputra. Nah, Bapak Edi Syahputra siap-siap. Halo Bapak Edi Syahputra. Halo. Masih kita coba untuk bergabung dengan kami. Bapak mohon untuk tidak di-unmute, Pak Edi. Bisa di-swipe ke kanan. Nah, itu udah mulai join sepertinya. Halo, Bapak Edi. Di mana nih, Pak ya? Iya, Pak. Ini kami ada di kantor Medan, Pak.
Mana gambarnya, Mas? Oh. Halo, Prof. Edi. Iya, Pak Agus. Ini takon ini tetangga saya ini di tebing tinggi ini loh. Sekarang di Pontianak ini. Ya Bapak, silahkan apabila ada pertanyaan. Tadi udah ada suaranya. Iya Pak. Oh ini sambil kita tunggu. Iya. Atau mungkin sinyalnya ini kayaknya. Atau yang lain dulu. Oke. Kalau enggak sambil Pak Edi tetap mempersiapkan, ini kita akan bacakan pertanyaan melalui Q&A karena ada juga ini Pak yang bertanya melalui Q&A. Nah ini kita akan pilih. Tadi membedakan tadi. Yang mana Pak? Yang ini Pak? Oke. Nah itu. Ini ada Ihsanur Komar dari UMY. Dari Yogyakarta ini Pak. Pertanyaannya adalah untuk feromonas, untuk kumbang jantan atau kumbang betina atau keduanya? Nah, itu pertanyaan pertama. Terus kemudian bagaimana feromon tersebut bisa bertahan sampai 3 bulan? Oh, iya Pak. Itu caranya gimana Pak? Jadi gini, jadi feromonas itu merupakan feromon agregat atau kegregasan feromon. Jadi beda dengan namanya seks feromon, beda lagi. Jadi ini bahasanya untuk berkumpul, aggregation. Makanya yang tertarik, yang ditangkap itu adalah jantan, betina, dan di antara keduanya. Semua tertangkap, karena itu masih berkumpul. Dan ini karena bahasanya itu, semiochemicalnya itu adalah etil 4-metiloktanoat. Jadi ini berbeda. Kemudian kok kenapa tahan 3 bulan, 2,5 bulan, 6 bulan, itu memang sudah di-create, sudah dibikin dengan plastik dispensernya yang memang sudah diatur. Nah itu karena 200 mikron, makanya itu sekitar 3 bulan. Ya itu sudah pas itu Mas. Nggak ada contohnya Pak ya, kayak apa sih plastik mikronnya itu? Oh ada, ini aku ada. Udah aku siapkan ternyata. Ini udah aku siapkan. Nah, ini pemirsa, ini sudah saya buka. Oh jadi kenapa sampai 3 bulan itu? Kenapa sampai 3 bulan ini? Oh ini yang apa? Ya, nah, jadi ini plastiknya sudah didesain 200 mikron, menguap. Tapi kalau didesainnya 6 bulan nanti setornya lama Mas, waktunya ya kan gitu. Oke, Pak, baik. Berarti alasan kenapa 2-3 bulan karena ada di formulasi dan packagingnya ya Pak. Iya. Baik. Ya, terus Mas. Oke, selanjutnya Pak Admin, Pak Edi tadi udah bisa bergabung atau kita next? Karena mohon maaf mungkin ada gangguan teknis ya Pak ya. Kalau yang lain atau kita Q&A saja? Oke, kita coba. Saya dimatikan ini Pak. Oh ya bisa ini. Oh bisa Pak. Mungkin pakai suara saja ya Pak Edi ya? Aduh, saya mau menunjukkan sebenarnya dengan Pak Agus ini sesuatu. Ada sesuatu yang ingin ditunjukkan ya Pak ya? Tapi sambil menunggu nggak apa-apa Pak. Ini akan kita usahakan. Nah, ya Pak. Ini karena di sini tertulis ini apa? Dimatikan. Kalau Bapak, mohon maaf, kameranya bisa di-on kan, Bapak, Pak Edi? Ya, bisa. Cuman di-stop oleh panitia kayaknya. Panitia ya. Iya. Ya Pak, baik. Silakan Pak, dilanjutkan Pak. Baik Pak Gus. Saya tertarik tadi dengan variasi kumbang yang ada di negara Indonesia Barat, Timur, itu Pak Gus. Iya. Kira-kira ada nggak peluang hama-hama yang ada di Timur tadi pindah ke tengah, pindah ke barat, atau sebaliknya barat ke tengah ke timur gitu. Karena kumbang-kumbang yang disampaikan tadi itu kan sebenarnya sudah ada lama. Betul. Faktanya kayaknya yang di timur terbatas di timur, tengah di tengah. Nah kira-kira peluang itu seperti apa? Kemudian apa kira-kira yang menyebabkan, kalau seandainya memang tidak berpeluang, apa yang menyebabkan dia tetap ada di sana saja gitu. Terus yang kedua, 2 aja pertanyaannya. Tadi Pak Agus sebutkan pemotongan cincang itu, chopping batang yang sudah ditebang itu, apa enggak justru menjadi memperluas permukaan sehingga aroma bau batang yang sudah ditebang tadi itu justru mengundang hama itu menjadi lebih banyak datang. Mungkin itu penjelasan bagus. Mohon maaf sebelumnya Pak Agus. Oh ya, terima kasih Profesor Edi Saputra. Wah, ini dari Pontianak ini. Jadi jauh. Memang kami sebutkan tadi beberapa pertanyaan pertama ya Mas. Ya, Pak. Itu ada kumbang yang di Indonesia Timur itu ada Scapanes. Nah, kita sendiri tahu bahwa di Indonesia ini sering dibagi dalam
daerah itu Mas, daerah. Itu ada namanya garis Wallace. Iya, ada garis Wallace ya. Ada garis Weber. Ya, nah, itu membuktikan bahwa di masing-masing daerah itu mempunyai hewan-hewan sendiri. Makanya sampai dulu pergi ke Halmahera mendapatkan ini tawon terbesar di dunia. Begitu. Jadi bagaimana itu tadi peluang untuk pindah-pindah? Ya peluangnya pindah ada. Tapi ya sekarang kita bersyukur, alhamdulillah tidak terlalu pindahnya terlalu mudah. Jadi contoh, kalau di luar Kumbang contohnya, kenapa ya misalnya seksahwa belalang itu di Indonesia Timur sebagai hama di kelapa sawit. Dari kelapa ke kelapa sawit. Tapi sekarang kan juga tidak begitu terus pindah di Indonesia bagian barat. Iya, betul. Karena geografis itu tadi dan sebagainya udah pembagian peneliti zaman dulu. Nah itu tapi ya barriernya kan ada. Tetapi kita juga sebagai manusia sekarang ini kan transportasi kan menjadi mudah. Naik pesawat sini gampang itu. Tapi itu harus berbahaya. Mudah-mudahan itu tidak saling cross pindah itu berbahaya. Jadi kan oritas berbahaya di sini. Nah, kemudian ya Skapanes tadi. Terus yang kedua pertanyaannya di Pak Edi. Nah, ini Pak Edi ini karena dosen ini seperti penguji ini jadinya jadi apakah memang betul di Ciping itu memperlebar permukaan. Tetapi strateginya adalah gini. Itu supaya mempercepat degradasi pelabuhan. Semakin cepat nanti sebelum 3 bulan sudah melapuk cepat. Dan itu harus diikuti dengan penanaman mukuna supaya tertutup dan melapuk. Nah, ini pengalaman Pak Edi memang betul. Kalau kita di Ciping tanpa ada perlakuan lain cepat-cepat nanam sawit tuk langsung kena orites. Makanya salah satu strateginya adalah di Ciping melapuk dulu dikasih trichoderma dan sebagainya viride itu nanti mundur 6 bulan sampai 8 bulan, udah tanam mukuna, itu udah melapuk habis, baru aman. Karena apa? Kalau di rumput biasa itu sampai 5 tahun, 6 tahun itu serangannya tidak begitu hebat, tapi ada terus. Oritesnya itu jadi alasannya. Itu alasannya Pak ya? Ya itu kenapa di Ciping. Terima kasih. Semoga Pak Edi nanti kalau misalkan masih kurang puas bisa berdiskusi ya Pak ya lewat Japri. Bahasanya kan Japri. Tapi jangan matur nuwun Pak Agus. Siap. Makasih. Kalau datang ke mampir saya ya ke Pontianak. Siap Pak. Baik, terima kasih. Kita selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya kita cek dulu partisipannya. Wah ini ada planter milenial ini. Nah, yang muda ini karena sudah berganti sekarang. Petani itu ada yang milenial sekarang. Halo. Halo. Ini ada pertanyaan sih Pak. Kenalan dulu Pak, dulu. Nama dan dari mana? Kenalan dong. Nggak usah pakai password. Nama saya Salahuddin Adiklana. Dari Union Sampurna Triputra Persada Pak. Yang dari Lombok ya Mas ya? Betul Pak, dari Lombok. Ini sering tanya saya sama Pak Herianto ini di Universitas Mataram, betul kan? Betul Pak, betul. Sering komunikasi. Iya. Ya gimana Pak? Silakan Pak Salahuddin. Ya ini yang mau saya pertanyakan pertama, yang tadi kan disampaikan masalah intensitas serangan Pak. Intensitas serangan lebih cocok menggunakan jumlah imago dibanding jumlah serangan baru. Kan biasanya di beberapa perusahaan kan lebih menggunakan jumlah serangan baru. Iya betul. Kenapa? Yang pertanyaan saya, kenapa harus 3 imago? Kan bisa 5 imago. Dapat mau bro join audio bro? Enggak. Oh iya, yang lain Pak Salahuddin kenapa 3? Satu pertanyaan ya Pak ya. Yang kedua Pak, masalah seks feromon. Kan kami juga menggunakan feromonas di perusahaan kami. Itu cara yang efektif kan tadi Bapak sampaikan itu bisa digunakan sampai 3 bulan. Tapi pada saat di lapangan itu kami biasanya hanya maksimal di 2 bulan Pak. Biar dapat 3 bulan itu bagaimana Pak? Itu sih Pak pertanyaannya. Ya. Terima kasih Pak Salahuddin. Tadi apa Mas yang pertama? Yang pertama intensitas serangan. Kenapa menggunakan jumlah imago daripada itu ya karena ada penelitian. Kalau sudah tertangkap dalam satu trap itu selama sebulan untuk TBM ini ya,
itu 3 itu sudah sangat merusak, artinya di populasi di lapangan sudah sangat banyak. Apalagi 3 ya, kalau masih 1-2 masih agak tenang. Karena monitoring dengan menggunakan feromon ini praktis. Jadi tinggal dipasang, ditengok itu dilihat, dihitung, dikira. Nah, kan gitu. Ada berapa? Oh, masih ada 1-2 ya relatif aman. Tapi kalau udah ketemunya 10 Mas, masih harus dikendalikan. Kemudian yang kedua tadi apa Mas? Yang kedua terkait seks feromon. Sebenarnya kan feromon agregat ya Pak ya? Iya. Iya, kenapa kok harusnya 2 bulan 3 bulan kok 3 bulan kok cuma bisa 2 bulan gitu Pak? Mas, saya luruskan, itu bukan seks feromon itu. Itu yang feromon adalah aggregation feromon, feromon agregat. Nah, itu nggak ada kaitannya. Sampai kalau seks kan pertanyaannya terus apa gitu tanya gitu. Jadi kenapa tahan 2 bulan 3 bulan itu range. Di tempat Bapak ini pasti daerahnya panas. Cepat menguap gitu. Panas-panas ya. Kalau mau menghemat sebenarnya itu kalau siang diambil. Kalau malam dipasang karena apa, ini nokturnal. Karena nangkapnya itu pada malam hari, jangan kebalik, nanti menghemat serangannya luar biasa. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa terjawab. Iya, Pak. Bagaimana Pak Salahuddin, Pak planter milenial ini? Ada tanggapan lagi? Mungkin itu aja. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya Pak. Ya Pak. Oke. Kita satu pertanyaan lagi. Ini Bapak pengen milih yang mana nih Pak? Dari tadi kan saya terus yang milih. Aku belum baca yang mana. Oh, belum baca. Yang ini Pak. Ada Pak Jaya, ada Pak Andi, ada Pak Dimas, ada Pak Galang. Alah, silahkan aja lah. Oke, berarti kita pilih Pak Galang Putra coba. Kok pilih yang cewek, kenapa sih Mas? Harus pilih yang cewek, pertanyaan kalau ada. Nggak ada Pak. Nggak ada. Yang mirip cewek. Silahkan Pak Galang. Halo Pak Galang. Halo Pak. Oh iya, ini videonya ada di kameranya. Ada. Pak Galang Putra di mana Pak Galang Putra? Di Kota Waringin Barat Pak. Di Kalteng. Di Pangkalan Bun. Pangkalan Bun Pak. Iya. Terus? Ya, saya mulai Pak ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak sudah diizinkan bergabung. Saya ingin bertanya Pak. Karena ini merupakan pengalaman pertama Pak ya untuk serangan kumbang tanduk ya di daerah kami nih. Jadi kebetulan memang di Pangkalan Bun ini termasuk endemik Pak ya untuk kumbang tanduk. Jadi sudah berbagai macam pengendalian Pak. Di sini kita lakukan, salah satunya itu kutip lundi. Lundi sudah kita kutip. Kebetulan memang untuk chippingannya itu kita chipping semua Pak, jadi nggak ada yang nggak dicipping. Kita juga sudah melakukan serakan chippingan itu sesuai dengan yang SOP yang ada lah Pak di perusahaan kami. Cuma memang secara breeding set itu masih terus ada Pak, sekitar 30-an% itu dari sampel yang kita ambil itu 30% itu breeding setnya itu aktif. Sampai dengan bulan ini, itu kira-kira itu jumlah lundi per hektar dari hasil tangkapan itu sekitar 1.200 ekor. 1.200 Pak? Iya, 1.200 ekor Pak. Ya, per hektar. Lundi per hektarnya setelah kita lakukan pengutipan itu Pak. Jadi untuk pengendalian juga, ini kan sudah nggak bisa dikendalikan dengan cara lain Pak ya. Kalau tadi menurut yang diutarakan dari Bapak tadi, intensitas serangan memang relatif rendah Pak. Cuma di tanaman yang baru tanam bulan ini, itu sudah tinggi. Sudah 17% Pak untuk intensitas serangannya. Sedangkan tanaman yang sudah 16 bulan itu relatif rendah, 5% sampai 10% saja. Itu akumulatif dari bulan Oktober sampai bulan Mei. Nah, menyikapi kondisi seperti ini, menurut Bapak seperti apa Pak? Apa ada istilahnya rekomendasi untuk ditimbun saja Pak untuk replanting selanjutnya? Karena menurut pengalaman-pengalaman yang dulu-dulu saat dilakukan itu tumbang timbun itu ya relatif nggak ada serangan meskipun ini di daerah endemik. Mungkin itu Pak. Sama mungkin untuk dosis yang tepat
untuk pengendalian menggunakan karbosulfan itu hektarnya berapa, Pak? Ya. Oke, Pak Galang. Jadi Pak Galang ini sudah di Pangkalan Bun, kebunnya sudah terserang tadi, Orites. Dan sudah tidak pernah habis, per hektarnya dapat 1.200 ekor atau kilo? Ekor. Ekor. Ekor, Pak, ekor. Ekor, itu biasanya awal-awal dikasihkan makan lele, makan ayam, itu sudah sampai nggak doyan biasanya. Gitu. Ludinya itu ya kan. Tetapi yang perlu dicermati adalah bahwa tadi untuk yang baru tanam itu 17%, kemudian yang umur di atasnya tadi sudah mulai berkurang. Kenapa itu berkurang? Karena memang umurnya lebih tinggi, itu sudah relatif tahan terhadap serangannya. Suka yang muda ya Pak ya? Ya, semua suka yang muda loh Mas, kan gitu. Jadi ini sudah meskipun agak kecil, tapi itu kan perlu saran-saran pengendalian. Iya Pak, betul-betul. Ya, itu sarannya bagus Pak. Saya ini beberapa pernah di perusahaan. Itu replantingnya dengan menggunakan di timbun, di benam. Tapi saya sarankan yang di benam tidak semua, karena untuk daerah-daerah endemis Ganoderma, itu bagian yang di bawah itu ditinggalkan. Nah, kira-kira 2 meter dari bonggol, dari bul, itu tidak ikut di benam ya Pak Galang. Karena itu untuk bahaya dari Ganoderma, cerita yang lain. Nah, ini di beberapa perusahaan sudah diterapkan. Memang itu dibenam waktu replanting, nanti membusuk dan sebagainya habis, ya Orites sudah tidak bisa lagi untuk menjadi breeding site. Itu poinnya Pak. Jadi Bapak tinggal mencoba saja untuk yang breeding site dari untuk menghindari breeding site itu tadi ya Pak ya. Ya. Kemudian dosis tadi untuk dosis Bapak tadi karbosulfan atau karbofuran lupa saya. Karbosulfan ya. Karbosulfan ya. Karbosulfan Pak, karbosulfan. Ya, Bapak boleh menggunakan sebetulnya kan 5 sampai 10 gram. Nah, 10 gram per pohon. Nah, dengan rotasi tergantung. Kalau musim penghujan ya 1 minggu. Kemudian kalau kemarau bisa 2 minggu sebetulnya. Nah, kalau yang IC Pak sifatnya Pak? Apa Pak? Yang IC Pak, yang cair Pak untuk semprot Pak. Oh Bapak yang semprot. Yang semprot saya belum apanya dosisnya gitu. Yang sering saya yang granul, yang 5 sampai 10. Nah, jadi yang silakan nanti itu dikonversikan ke arah yang EC yang disemprot tadi. Ya, karena kan yang disemprot kan ada yang sipermetrin, karena ini kebetulan yang karbosulfan. Jadi itu salah satu pengendalian dengan menggunakan insektisida gitu. Itu Pak, mudah-mudahan ini memberikan jawaban. Iya Pak. Ya. Kemudian yang itu dicoba ya Pak ya. Ini kan kita kasih kesempatan banyak pertanyaan. Oke. Ya. Oh ya, terima kasih Pak atas keterangannya Pak. Mohon maaf kalau Pak Galang Putra. Pak Galang Putra. Selanjutnya. Tadi ini pemanfaatan sebentar Mas. Tadi saya baca pemanfaatan dari lundi gendon. Berarti untuk apa? Ya, Pak. Nah, kita juga dengan Profesor Wagiman di UGM itu juga memanfaatkan larva gendon itu untuk kita olah menjadi produk ada 3 itu. Jadi Pak. Adalah minyaknya, proteinnya dan lemaknya. Ya, Pak. Ya, itu menjadi makanan. Jadi diolah menjadi makanan. Itu katanya dapat menggantikan ASI kalau nggak salah gitu ya. Itu ya, ini berbahaya produk ini. Itu bisa karena mengandung omega berapa? Omega 6. Omega 6 gitu. Orites mengandung omega 6. Wah, itu. Nah, ini yang pernah kami coba sebelum saya lupa tadi saya lihat ada penelitian itu katanya gitu. Oke, yang lain gitu Pak. Bisa kita cek Pak nanti Pak. Nah, ini Pak Hari Priwiratama nampak join di Zoom, karena kami mohon maaf pemirsa sekalian bahwa tadinya narasumbernya ada 2, ada Bapak Dr. Agus Susanto dan ada Bapak Hari Priwiratama. Namun Bapak Hari Priwiratama dengan sangat terpaksa karena sedang dinas ke Riau ya Pak di daerah Riau untuk mengunjungi ke petani rakyat, maka beliau harus bertugas gitu dan meninggalkan kami. Nah, nanti kalau misalkan sudah stabil nanti kita bisa tanya-tanya ya Pak ya. Ini sudah bisa kita komunikasikan. Pak Hari, halo Pak Hari. Pak Hari. Iya, Pak Hari Pri. Gambarnya ulat api. Belum, udah bisa? Bukan. Bukan. Nah, nanti sambil kita nunggu Pak Hari, kita memilih dulu pertanyaan yang sudah menggunakan opsi raise hand. Waldemar. Oke, ada Pak Waldemar Satria.
Halo Pak Waldemar. Kita tunggu. Halo Pak. Halo Pak. Pak silakan Pak. Halo Pak. Ya halo. Ya, Pak. Perkenalkan saya Waldemar Satriasi Bagan. Iya, silakan Pak Waldemar. Halo. Ya halo. Jadi saat ini kami sedang melakukan nanti ini atas nama siapa? Di areal kami. Itu bahas PKS. Nggak dengar. Jadi kami udah Maaf Pak, putus-putus Pak. Halo? Putus-putus, nggak dengar kami. Nggak dengar ya? Ya. Nanti Pak Waldemar mohon maaf karena agak putus-putus. Halo Pak. Nanti pertanyaannya, ya, halo, bisa ini. Udah bisa? Aduh. Ya, halo, ya. Ya. Lanjut Pak, cepat Pak, ya. Oke. Halo Pak. Iya Pak, halo. Silakan Pak. Jadi saat ini kan kami sedang melakukan uji coba pupuk organik dari limbah PKS di areal kami. Jadi kami sudah melakukannya selama 6 bulan. Namun di areal tersebut memang banyak tertumpuk limbah solid dan limbah janjangan. Jadi pertanyaannya, saat ini tanaman kami sedang terserang oritas, Pak, yang tandai dengan patahnya pelepah muda, gitu kan? Iya, betul. Yang saya tanyakan, apakah ada pengaruh dari pemberian bahan organik itu sehingga tanaman kami terserang oleh hama tersebut, Pak? Oh gitu, ya, terima kasih Pak Waldemar. Tadi sudah kita resiko kita menggunakan bahan organik, terutama yang tandan kosong. Ya itu kan untuk breeding saya tadi, oritas itu udah di mana-mana. Kalau numpuknya, apalagi berlapis-lapis tumpuk itu Mas, itu resikonya besar. Jadi breeding saya dia nanti menyerang ke atas. Jadi oritas itu tidak hanya menyerang tanaman TBM. Kalau populasi tinggi justru akan menyerang tanaman yang tua pun diserang. Pak. Jadi itu tadi pelepahnya patah-patah dan sebagainya. Udah betul Pak. Makanya pengendaliannya untuk Pak Waldemar itu ya dibuka, dikutip. Nah, dikutip supaya habis itu tadi. Ya itulah tekniknya seperti itu. Bagaimana Pak Waldemar? Jadi bisa dicek Pak, untuk memastikan apakah itu pengaruh aplikasi bahan organik. Nah itu bisa dicek di tempat Bapak meletakkan bahan organik, apakah itu terdapat larva. Nah kalau memang di situ ada larva berarti iya. Nah kalau iya nanti kita harus menyusun rekomendasi sebaiknya bagaimana kita menempatkan bahan organik itu. Kira-kira gitu ya Pak Agus ya? Iya, dan dikutip gitu Mas. Iya, dan dikutip jangan lupa, nanti udah tahu ada larvanya malah dibiarkan. Gitu Pak Waldemar. Terima kasih Pak Waldemar. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Nah, untuk selanjutnya kita masih mencoba berhubungan dengan Pak Hari Priwiratama. Kalau sulit ya. Halo Pak Hari. Bisa tanya. Connect Pak Hari. Nah, sambil nanti nunggu Pak Hari, kita pilih lagi nih Pak. Nah, ini kita coba perwakilan dari perempuan, karena kan harus imbang nih Pak. Gendernya harus imbang nih Pak. Emansipasi ya. Ini ada Ibu Asniah Nia. Halo Ibu Asniah. Halo. Halo Bu Asniah. Masih bersama kami? Ya, cari yang lain Masnya apa? Kita cari yang lain. Ibu Yeti, Ibu Yeti. Halo Ibu Yeti. Oh ini kayaknya malu-malu ini Pak. Oh ya. Ibu Yeti belum terhubung. Ini kayaknya sudah terhubung. Halo, tes. Ibu Yeti. Kita ngomong bisa berarti. Belum bisa. Nah ini kita coba, kita ganti ya Bapak admin.
Ibu Yeti, apakah bisa terhubung dengan kami? Halo, oh bukan. Oh, bukan, Pak. Oke, kita coba yang lain. Ada Bapak Jaya Saputra. Halo, Bapak Jaya Saputra. Halo, Pak. Ya, ini bisa. Setelah ini Ibu Yeti ya, Ibu Yeti standby. Oh, iya, ya. Tapi Bapak dulu, Bapak Jaya Saputra. Assalamualaikum, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Nah, untuk mengendalikan hama orik. Saya dari Jambi, Pak, dari Jambi. Oh, dari Jambi. Baik. Ya. Ya, pengalaman saya, Pak, waktu melaksanakan replanting ya kan, waktu di Jambi. Iya, Pak. Itu untuk hama orik ini memang serangan luar biasa, Pak. Oh iya. Makanya beberapa pengenalian sudah saya laksanakan tuh, Pak. Dari mulai feromonas, kemudian pengutipan larva, pemakaian insektisida, Pak. Namun yang ingin saya tanyakan gini, Pak. Apakah ada metode untuk pencegahan gitu, Pak? Sebelum ada serangan gitu. Sebelum adanya serangan gitu, apakah ada metode untuk pencegahan gitu, Pak? Iya. Oke, baik. Jadi pencegahan itu maksudnya begini, Mas. Itu karena hama orites itu dengan kelapa sawit, dengan apa itu sudah ada orites dulu. Nah, jadi kan ya kita mencegahnya bagaimana? Mencegah itu dalam rangka sensus maupun monitoring. Ya, makanya tadi disensus terus supaya tidak ujuk-ujuk mak bedunduk luas gitu Mas. Gitu. Jadi ya itulah cara mencegahnya. Makanya dipasang feromon, kalau tertangkapnya masih sedikit kan Pak Jaya Saputra itu ya nggak masalah. Jambinya di mana Pak? Di kebun mana? Batanghari. Di Sungai Bahar, Pak. Sungai Bahar. Bunut. Di Sungai Bahar itu. Di Bunut, Pak. Bunut. Ya. Iya. Ya itu kan termasuk Tembesi kan Pak? Iya, masuk dari situ, Pak. Iya. Saya sering lewat Simpang Niam ke sana tuh Sarolangun sana Pak itu. Oh iya. Ya, Merlong itu ya. Ya, jadi itu Pak. Mudah-mudahan, tapi poinnya begini. Banyak orang yang bertanya, Pak, saya sudah mengendalikan dengan semua teknik kok belum berhasil. Ya ini kan sambil apa? Ya itu perlu diteliti masing-masing. Pemasangannya apa sudah betul belum? Sudah belum. Tapi yang penting adalah kita mengenalkan serangan itu tidak bisa, Mas Dika. Ya, Pak. Yang penting adalah di bawah ambang dan tidak merugikan. Oke. Kira-kira itu. Mudah-mudahan ini membantu Pak Jaya Saputra tadi lebih mengendalikan orites lagi ya Pak ya. Iya, ya, Pak. Ya, terima kasih Bapak udah berpartisipasi. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Nah ini kita kembali ke Ibu Yeti. Ibu Yeti, apakah masih standby? Yang lain. Kemudian gini Mas, sambil mencari, saya sambil ngomong-ngomong waktunya ya kan. Dulu orientasi ini juga terkenal dikendalikan dengan bakulovirus. Nah, sekarang juga ada nudivirus. Nah, kita cerita-cerita ini kan dalam rangka pandemi COVID-19. Jadi orientasi itu dulu pernah dikendalikan dengan bakulovirus. Bakulovirus. Dan ini bedanya dengan nudivirus agak sedikit Mas. Nah ini kan juga double stranded DNA. Nanti soalnya kan nama di situ kan Mas PI kan? Double stranded DNA dan ini pernah digunakan Mas. Itu di Pasifik Barat. Di kepulauan. Di sana. Itu ada peneliti dari New Zealand dan sebagainya itu melepas ini virus nudivirus, namanya nudi. Itu karena telanjang dia. Bahasa Inggris. Ya, itu kan apanya strukturnya. Jadi pernah dilepas, orientasinya itu mulai menurun. Tapi masalahnya adalah propagasi virusnya. Perbanyakannya ya Pak? Perbanyakannya, karena ini kan tahu sendiri virus itu adalah parasit obligat, kan itu harus di dalam inang. Ini informasi yang perlu kami sampaikan juga untuk update penelitian itu ada di mana begitu Mas. Oke ya Pak. Ini ya Pak ya. Ini kita tadi membahas tentang penelitian terkini terkait penggunaan virus. Baik. Oke, kita lanjutkan. Bu Yeti mungkin sudah away, jadi kita pilih yang lain. Ada Bapak, kita pilih, ada Bapak Sihotang Ruben. Halo Bapak Sihotang Ruben.
Halo Pak Ruben. Bisa connect dengan kami, Bapak? Nah, itu. Bisa Pak, bisa. Oke. Ya Pak, silakan Bapak, ada pertanyaan? Pertanyaan saya Pak. Ya. Terima kasih Pak Agus. Oh ya, gimana Pak Ruben? Di kabar baik dari Kalimantan Pak USDP. Oh ya, ini tuh Pak, salam dari Bu Farida kan Pak? Iya. Terima kasih Pak. Adik kelasnya itu ya. Pak, kita punya problem Pak di area replanting. Iya Pak. Di generasi kedua, kita sudah melakukan beberapa langkah, yaitu pasang jaring di setiap pokok. Iya. Kemudian kutip lundi, ya, Kutip aplikasi lundi. feromon, aplikasi jaring di blok. Iya betul. Blok, EWS rutin setiap bulan, aplikasi karbofuran dan sipermetrin dan metarizium. Iya. Jadi yang saya tanya ini Pak, kita masih banyak kita temukan serangan Oryctes di TBM 0 dan TBM 1. Mana lebih efektif Pak? Ketika kita baru tanam, apakah lebih efektif kita aplikasi karbofuran atau sipermetrin? Itu yang pertanyaan saya. Yang kedua, pada saat kapan kita aplikasi metarizium Pak? Ya. Jadi Pak, terima kasih Pak Ruben Sihotang yang di Kalimantan ya. Kalimantan Pak. Jadi kan seperti saya ulangi tadi, banyak orang yang ini mengendalikan dengan teknik yang sudah saya pakai terus ada, dan serangan Oryctesnya masih banyak begitu. Iya, jadi kan ini ada yang kurang ini. Jadi ditambahi berdoa gitu. Guyon. Jadi gini Pak, Bapak sudah menerapkan semua teknologinya sudah semua udah ready gitu. Nah, jadi sudah terpadu. Jadi kalau pertanyaan Bapak ini kan ini buah simalakama Mas. Mana bagus karbofuran atau sipermetrin begitu. Kalau saya Mas, saya bukan prejudis Pak Ruben silahkan dipakai dua-duanya, Bapak coba mana yang lebih baik. Rotasi juga ya Pak ya? Dirotasi Pak, dicoba. Nah, gitu. Kalau perlu tambah 3 Pak, karbofuran, karbosulfan, sipermetrin, kan begitu. Nanti kalau saya ngomong di sini berbahaya itu Pak. Kan gitu. Nah, jadi, pertanyaan kedua Pak. Iya, pertanyaan kedua apa tadi? Kapan aplikasi metarizium yang tepat? Ya tepat itu pada waktu Bapak punya lundi tadi. Tadi sambil ngutip itu sambil dicampur. Nah, jadi lundi yang semua kena nanti dari instar 1, 2, 3 supaya kena Mas. Ya, Pak. Diambil semua tersebar terinfeksi seperti mumifikasi, nanti dikumpulkan lagi disebar waktu ke periode berikutnya. Nah, supaya semakin menyebar metarizium. Waktu kutip larva. Waktu kutip larva sambil mengaplikasikan itu. Ya, itu supaya tersebar tersendiri. Baik. Bagaimana Bapak Sihotang Ruben? Ya Pak. Satu lagi Pak, pertanyaan saya Pak. Oh, satu lagi. Singkat ya Pak ya? Ya Pak. Ya. Yang terakhir, untuk saat ini apa musuh alami Pak untuk larva atau lundi? Ya itu tadi Pak, jamur, metarizium, anisoplie. Selain itu Pak? Selain itu ayam. Nah, dia dipatok ayam kok Pak. Nah, musuh alami kan gede, musuh alami itu ya tadi udah yang efektif itu jauh udah ilmiah itu. Metarizium jadi itu dipakai umum di seluruh dunia. Ya, makanya Pak Lundi tadi itu ada penelitian yang akan digunakan sebagai sumber omega 6 tadi. Yaitu Pak itu dikumpulkan nanti diolah gitu Pak. Ini kalau penelitiannya sudah ada luar biasa ini Pak. Nah, gitu. Jadi nanti musuh alamnya bisa jadi manusia ya Pak. Karena manusia termotivasi untuk mengutip lundi karena punya nilai ekonomi lebih. Betul. Ya sekarang dikasihkan lele udah bosen muntah Mas. Makanya musuh alaminya tadi lele, ayam, apa kan gitu. Baik, terima kasih Pak Sihotang Ruben atas partisipasinya. Kemudian kita akan pilih Ibu Lolivia. Halo Ibu. Emang tahu dah Ibu Mas. Ini payah ini. Selamat siang. Oh, ini dari tadi malu-malu terus ya Pak? Enggak apa.
Halo Ibu Lolivia, apakah bisa terhubung dengan kami? Ini yang raise hand ya Mas? Iya Pak. Nampak ini? Iya. Oh iya nampak Ibu Lolivia, silakan Ibu. Ya, selamat siang Pak Agus. Iya, selamat siang Ibu. Oke. Pak Agus, saya ada sekedar mau brainstorming ya Pak Agus. Iya, tapi jangan lama-lama. Saya dari PT BSP Pak Agus. Kami menerapkan sistem chipping pada area replanting. Iya, Bagri Sumatera Plantation kisaran kan? Ya, yuk. Iya Pak, ya. Jadi kami menerapkan sistem chipping untuk mengurangi serangan Oryctes Pak Agus. Silahkan Bu, ya jangan lama-lama. Ya, hanya saja dari 1 tahun sampai TBM 3 itu kami serangan Oryctes tetap tinggi, walaupun chippingan sudah hampir keseluruhan menutupi mukuna. Jadi kami banyak sisipan waktu di area tersebut. Dan permasalahan terbaru tidak hanya Oryctes Pak Agus, ternyata Ganoderma juga ikut meningkat di area tersebut Pak Agus. Jadi saya ingin menanyakan kepada Pak Agus, bagaimana sistem chipping ini agar artinya hama terkendali dan penyakit pun terkendali Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Ya betul, terima kasih Bu Loli. Jadi gini, chipping tadi untuk apa harus jangan cepat-cepat melapuk, ditutup. Ya memang kita mengenolkan tidak bisa. Tetapi yang di chipping tadi pertanyaan saya, bolnya diangkat enggak? Ini kalau ini konteksnya dengan Ganoderma. Bolnya, apa bonggolnya? Ya karena itu saja masih belum cukup karena akar-akar yang di daerah endemis, tempat Ibu sudah lebih dari 100 tahun menanam kelapa sawit. Generasi pertama Pak Agus. Yang bekas karet yang di Sungai Bale ya, apa? Iya Pak, benar. Iya, saya sering ke situ kok. Iya Pak. Jadi ya, gimana ya? Jadi itulah sumber infeksi dari Ganoderma sudah ada di akar. Di akar itu sangat luar biasa. Makanya generasi 1 dari karet Ganodermanya. Tapi kalau chipping berarti generasi 2 dong. Oh iya, generasi kedua kelapa sawit. Iya Pak. Ini kita arealnya replanting kedua Pak. Sebelumnya karet kita Pak. Kan kalau di chipping berarti sebelumnya itu kan berarti sawit juga. Iya. Iya sawit Pak. Iya berarti generasi 2 itu. Generasi 2 itu sudah berat. Berarti karetnya zaman dulu. Jadi itulah di dalam akar sudah ada akar-akar yang menjadi sumber inokulum source of Ganoderma. Makanya pengolahan tanahnya itu juga harus bagus. Harus dikutip manual maupun pakai seperti di karet menggunakan uprooting. Semua diambil. Nah, itu supaya aman. Biayanya memang mahal, tapi ya itu harus dilakukan. Ya, mudah-mudahan kalau chippingnya tadi bagus, terus melapuk, ya mudah-mudahan itu berkurang daripada jika tidak itu dilakukan. Nah, itu memang ya. Kita ini gimana ya, sudah berusaha seperti itu, serangan Oryctes masih luar biasa. Sampai tadi disebutkan TBM 3 pun masih terserang. Nah, jadi ya mudah-mudahan Ibu selain chipping, menggunakan olah tanah tadi, juga menggunakan teknik yang lain. Nah, kita jangan alergi menggunakan teknik yang lain. Menggunakan insektisida belum kah? Insektisida termasuk feromonas, Pak. Oh iya, itu berarti belinya kurang banyak, itu masih kurang. Gitu. Karena itu gini masalahnya, populasinya di alam itu misalnya 1 juta populasi, pasangnya feromon cuma 2 biji ya, namanya apa namanya? Menguyai samudra, menguyai itu apa Mas? Menggarami. Menggarami samudra kan gitu. Jadi nggak ada artinya kan gitu. Harus pas dosisnya kan gitu. Itulah teknik-teknik, jangan dibilang saya sudah pasang ini, sudah menggunakan ini, tapi syarat-syarat masing-masing masih kurang gitu. Jadi untuk Bu Loli silahkan dilanjutkan itu teknik-tekniknya, dan yang penting jangan putus asa. Nah gitu. Ini banyak yang putus asa karena Oryctes ini. Betul. Wah gitu. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu jawaban, dan nanti kalau belum puas bisa japri ke saya. Ya, baik. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Ibu Loli. Terima kasih Pak. Ya, baik. Iya Pak. Karena keterbatasan waktu, kita sudah tiba saatnya untuk memilih penanya terakhir. Nah, jadi pertanyaan terakhir ini akan disampaikan oleh Bapak Siswanto Siak. Nah, ini dari Siak ya berarti ya? Iya. Bapak Siswanto. Ya. Assalamualaikum, Dr. Agus. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi dari Siak nih.
Iya, tahu saya. Oh. Saya ngikutin beritanya terus. Ya, ya. Ya, baik. Terima kasih, Dokter. Ini kebetulan yang PSR kita yang 2017. Ya. Ini kan lumayan juga serangan wawungnya nih. Iya. Jadi ya alternatifnya sudah beberapa, pakai jaring, kemudian disemprot pakai insektisida. Cuma ada masalah di batang sawitnya. Ya. Setelah dia diserang sama wangung, ternyata terjadi busuk pelepah di dalamnya. Iya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh petani kita, Dokter? Terima kasih. Oh ya, iya. Terima kasih Pak Siswanto. Jadi Pak Siswanto ini sudah kenal sama saya lama. Dulu waktu pembangunan kebun untuk rakyat itu di sana, di Dayun sana Mas, di Riau. Oh, di Riau ya Pak ya. Itu sama juga terserang orientas, nangis-nangis ini Pak Siswanto ini. Karena waktu itu ya kita udah di kawan-kawan semua ini ternyata. Oh, iya, jadi memang itu Pak Sis, serangan itu faktor predisposisi orientas pertama, dilanjutkan busuk pucuk tadi pertanyaan saya tadi. Pak, iya. Itu selalu. Makanya cara ngobatinya gini Pak Sis, itu mudah. Jadi insya Allah mudah. Jadi dibersihkan dulu, ya kan, dicabuti bersih, baru gunakan fungisida oksida tembaga. Oh. Bahan aktif oksida tembaga. Bahan aktifnya oksida tembaga. Kalau mereknya kalau mau lebih jelas ya Japri, tapi ya kita kan untuk mengurangi itu. Ya, nomor saya masih ada kan Pak Sis. Ya, itu jangan lupa itu di sana itu namanya sop tunjang. Oh. Saya dulu di traktor ini sop tunjang. Oke, Mas Dika. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berpartisipasi dalam kegiatan klinik sawit kita pada hari ini. Mohon maaf sekali, banyak sekali pertanyaan dari opsi Q&A maupun yang menggunakan opsi raise hand. Tapi sayang sekali karena keterbatasan waktu belum bisa kami layani semua ya Bapak ya. Jadi mungkin nanti untuk selanjutnya kita akan berkomunikasi dengan admin. Jadi seluruh pertanyaan akan coba kita rangkum dan jika ada waktu nanti kita akan jawab di sesi-sesi selanjutnya ya Pak ya. Mungkin ada klinik sawit offline ya Pak ya. Gitu. Nah, ini hasil dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian sebelum kita tutup jangan leave meeting dulu. Ini kita akan memilih 3 pertanyaan. Kita pilih 3 pertanyaan terbaik. Nah, 3 penanya terbaik dari offline maupun yang live streaming melalui Zoom ini tadi. Nah, karena antusiasmenya sangat tinggi, kita akan pilih 1 penanya terbaik dari offline yang di awal tadi, Pak. Kemudian 2 penanya terbaik melalui opsi raise hand atau yang ada di Zoom ini nanti. Oke. Jadi kita pilih nih Pak. Tadi aku milih yang dari situ dulu. Oh ya, Bapak pilih dulu yang dari saya pilih ini, Pak. Saya yang mana Pak? Saya yang ini, yang bagus itu ada informasi barunya Mas. Oke. Yang ditenggelamkan tadi rebanting yang itu dari Pangkalan Bun tadi. Dari Pangkalan Bun. Pak Galang Putra. Galang Putra. Oke. Tepuk tangan dong. Selamat kepada Bapak Galang Putra, ditunggu nanti konfirmasinya dari admin. Terus yang kedua Pak? Ya sampean dulu, aku mikirnya. Saya dulu ya Pak ya? Lupa. Nah, saya akan memilih yang dari offline. Yang di awal tadi ada pertanyaan melalui DM, direct message dari Instagram dan Facebook. Saya memilih Bapak Mugianto. Oh ya. Tepuk tangan dulu kita Pak. Oke, Pak Mugianto. Kemudian yang terakhir Pak? Iya, itu tadi itu pertanyaannya berbobot semua loh Mas. Iya, ini saya sampai bingung siapa aja jadi lupa. Ada Bapak Waldemar yang menanyakan terkait aplikasi bahan organik, ada Bapak Jaya Saputra metode pencegahan orites, ada Bapak Sihotang Ruben kapan aplikasi metarisium mana yang lebih efektif, ada Ibu Olivia yang terkait dengan chipping sudah dilakukan tetapi ganu dan orites bagaimana mengatasinya. Terus ada Bapak Salahuddin terkait dengan agregat feromon atau seks feromon yang tadi disampaikan tapi harus kita luruskan, dan juga menanyakan terkait intensitas serangan. Gitu. Yang lain? Kira-kira ini saja Pak yang saya catat. Kurang lebihnya ada 1, 2, ada sekitar 7 pertanyaan. Iya. Kalau saya pilih Pak Ruben Sihutang. Tadi pertanyaannya banyak Mas. Iya Pak. Iya, ada Bapak Sihutang Ruben. Selamat Bapak. Iya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali karena waktunya sudah habis. Kita akan statement ya Pak ya, closing statement. Jadi
sebelum kita tutup ada closing statement dari Bapak Agus. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian para peserta klinik sawit seminar web ini online ini. Jadi begini, kita sepakat orik tes itu hama yang sangat penting dan sangat merugikan. Sekarang posisinya naik. Jadi pertama, karena bisa merusak tanaman, bisa mati. Sehingga program PSR, Peremajaan Sawit Rakyat itu bisa gagal. Nah ini bisa gagal, jadi kita tidak nakut-nakuti. Contohnya Bapak tadi semua mengutarakan itu betapa pentingnya semua. Pengendalian itu opsinya ada banyak. Ada 16 atau 11, itu tergantung pada ekosistemnya. Jadi ada di TBM itu cocoknya menggunakan apa, TM menggunakan apa, replanting menggunakan apa. Dan semua harus dicek satu persatu mana yang cocok untuk kebun Bapak. Nah, itu harus dan jangan alergi menggunakan yang ini, menggunakan ini. Yang penting adalah kombinasi terbaik di daerah tersebut. Jadi itu kalau mau senang menggunakan feromon sukses ya banyak. Menggunakan ya insektisida silakan, menggunakan kutip larva dan sebagainya. Jadi tujuan akhirnya adalah mengendalikan orik tes di bawah ambang ekonomi yang tidak begitu merusak. Kita tidak bisa mengenolkan populasi. Kita sama-sama hidup di dunia ini. Berdampingan ya. Berdampingan. Ya, gitu kira-kira. Kita berdamai dengan. Oke, terima kasih saya kembalikan ke. Terima kasih Bapak Dr. Agus atas waktunya. Kita beri aplaus. Aplaus digital, aplaus virtual ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di dalam acara klinik sawit yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Mohon maaf apabila dalam berjalannya acara, baik koordinasi maupun teknis pelaksanaan ada banyak kurang, tapi kita akan terus mencoba memperbaiki dan memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, kami juga memohon untuk selalu mengikuti platform media sosial kami, ada YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya untuk update kegiatan maupun info-info terkait budidaya kelapa sawit. Akhir kata, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.